Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, banyak orang yang penasaran apa sebenarnya hasil dari safari atau rangkaian pertemuan Mas Anies Rashid Baswedan dengan tokoh-tokoh senior di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mas Anies memang bertemu dengan Pak SBY, tokoh senior dan penting di Partai Demokrat, kemudian dengan Bang Surya Paloh, Ketua Umum sekaligus tokoh kunci di Partai Nasdem, dan kemudian Habib Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro atau tokoh kunci dan senior dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Pak Sudirman Said, ya, salah satu konfidantenya atau sering disebut sebagai manajer kampanyenya Mas Anies Rashid Baswedan, atau katakanlah juru bicara resmi dari timnya Mas Anies, itu menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal yang menjadi poin-poin penting ketika Mas Anies yang didampingi oleh tim 8 bertemu dengan para tokoh senior ini. Nah, 4 poin penting itu apa saja? Ya, yang pertama, ditegaskan kembali, ya, berdasarkan hasil pertemuan Mas Anies, tim 8 dan para tokoh senior, bahwa komitmen mereka adalah mengusung Mas Anies sebagai capres. Ya, jadi bukan untuk posisi yang lain. Jadi komitmen Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu yang memperjuangkan, mendukung, mengusung, dan memenangkan Mas Anies sebagai calon presiden, bukan sebagai cawapres. Nah, ini membantah atau membatalkan sinyalemen yang beredar bahwa Mas Anies itu akan disodorkan kepada Ganjar sebagai cawapres. Gitu. Jadi clear sudah bahwa seluruh tokoh seniornya itu menegaskan kembali. Nah, poin penting yang kedua, kata Mas Dirman, yaitu piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh para ketua umum partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tetap berlaku, ya. Jadi tidak ada satu klausul pun di dalam piagam kesepakatan ini yang dibatalkan atau direvisi, ya, karena ya itu tadi salah satu poin penting di dalam piagam kesepakatan itu adalah apa? Cawapres itu menjadi domainnya, menjadi hak prerogatifnya, dan diserahkan kepada capresnya. Jadi siapa cawapresnya dan kapan diumumkan itu menjadi domain hak prerogatifnya Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi semua anggota partai koalisi itu harus, ya, menghormati apapun pilihannya Mas Anies. Lagi-lagi ini membantah sinyalemen bahwa ada dinamika yang hangat dan cenderung panas di antara anggota partai koalisi yang mendesakkan figur-figur tertentu, ya, untuk menjadi cawapres. Jadi cawapres itu yang tahu dan yang akan mengumumkan itu Mas Anies sendiri, sekaligus tentu saja yang akan memilihnya. Nah, yang ketiga, poin penting yang lain adalah para tokoh senior tersebut meminta tim 8 dan Mas Anies itu menyiapkan, ya, opsi-opsi waktu paling baik atau waktu terbaik untuk mengumumkan cawapres tersebut. Jadi opsi-opsinya itu harus disediakan sampai kemudian bertemu dengan deadline masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Nah, waktu ini memang amat sangat krusial, ya. Pertama memang terkait dengan momentum, ya. Kapan waktunya dan di mana itu menjadi penting, dan tentu saja sambil mengintip kekuatan lawan politik atau kompetitor atau peers, ya,
partner di dalam demokrasi, sebenarnya siapa yang mereka pilih juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya, para tokoh senior tersebut memberikan permohonan atau saran dan masukan agar ya Mas Anies dan tim 8 sudah mulai menyiapkan strategi pemenangan atau langkah-langkah strategis yang akan dan harus dilakukan untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Termasuk di dalamnya adalah menyusun tim inti dan tim terdepan untuk membantu kesuksesan atau pemenangan Mas Anies Rashid Baswedan. Kira-kira itu, kawan baik. Jadi kurang lebih ya 4 poin itulah yang menjadi bahan penting dari rangkaian pertemuan Mas Anies dengan Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Habib Salam Al-Ghufri, tentu saja didampingi para ketua umum partai masing-masing, dan tentu saja anggota tim 8. Tim 8 ini, sebagaimana kawan baik tahu, 2 adalah konfidantenya Mas Anies, dan 6 yang lain itu masing-masing dari partai politik pendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya, dari setiap partai gitu. Jadi semua yang disampaikan Mas Dirman ini memberikan pemahaman kepada publik bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan solid dan tidak ada satupun isu atau tema yang bisa membelah atau mengadu domba mereka gitu. Demikian. Terima kasih.